Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Nanda? Baik. Alhamdulillah sehat badanku, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, alhamdulillah kita masih diberi kesehatan oleh Allah pada siang hari ini. Semoga apa yang kita laksanakan pada hari-hari ini dan hari sebelumnya benar-benar ibadah di sisi Allah. Langsung saja anak ibu, ini adalah hari kedua kita melaksanakan kegiatan di bulan Ramadan. Tepatnya minggu kedua ini dengan tema penyelenggaraan salat jenazah. Nah, ini sudah masuk hari kedua. Ya, tentu kewajiban yang utama kemarin sudah kita selesaikan, yaitu memandikan jenazah. Sekarang kewajiban kita yang kedua terhadap orang yang meninggal atau kepada si mayat, mengapani jenazah. Nah, kemarin sudah ada selebaran ya, ibu ulangi lagi tata cara memandikan jenazah. Coba lihat nanti untuk anak dan ibu praktekkan. Yang pertama, kita kemarin menempatkan mayat di tempat pemandian. Nah ya, kita praktekkan. Memandikan itu dimulai dengan niat. Ada kan? Melihat? Niat untuk jenazah laki-laki dan jenazah perempuan itu berbeda. Jenazah laki-laki lafadznya nawaitul ghusla lihazal maiti lillahi ta'ala. Nah, yang perempuan nawaitu ghusla lihazihil maitati lillahi ta'ala. Kemudian dimulai mengambil air, menyiramkan dari kepala sampai kaki. Mulailah dari yang kanan. Karena Rasulullah itu suka memulai sesuatu dari yang kanan. Itu sunnahnya. Dengan membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Kita siram lagi mungkin bagian tengahnya dengan membaca Allahumma firlahu untuk laki-laki, Allahumma firlaha untuk perempuan, ya Rahman. Ketika kita memandikan jenazah, kita perlu mengucapkan doa-doa untuk jenazah. Itu artinya yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Rasulullah, artinya dengan menyebut nama Allah dan atas milah Rasulullah, agama Rasulullah. Kita memulai pelaksanaan jenazah. Yang kedua, Allahumma firlahu, ya Allah ampunilah ini mayat, ini jenazah, ya yang maha penyayang. Yang ketiga, kita ambil lagi siraman airnya, Allahumma firlahu ya rahim, Allahumma firlaha ya rahim bagi yang perempuan. Selanjutnya kita mulai membersihkan mayat, memandikannya dengan bersih. Kemarin diajarkan supaya mayat itu tidak dibolak-balik. Nah, kita bersihkan dulu bagian depannya semuanya kita bersihkan. Ya, kita kemarin ya kita bersihkan. Satu orang menyiram, 2 orang sampai 4 orang membersihkan dengan air sabun, sirami dengan air bersih. Kemudian kita miringkan mayat ke kiri, bersihkan dulu bagian kanannya, punggung kanan semuanya, enak sampai rambut-rambutnya bersihkan itu dulu. Nah, kemudian sudah selesai, kita hati-hati lagi mengembalikan semuanya ke posisinya, kita miringkan ke bagian kanan, artinya bagian kiri yang kita bersihkan lagi. Sudah kemarin kan? Nah, dengan sebersih-bersihnya. Nah, kemudian sebelum kita mewudukkan, kita lihat lagi apakah kukunya sudah bersih, telinganya sudah bersih, matanya sudah bersih, telinganya sudah bersih. Nah, sebelum berwuduk kita biasanya istinja terlebih dahulu ya. Istinja terlebih dahulu. Kita bersihkan kubur dan duburnya. Artinya tempat keluar pis dan tempat keluar puffnya. Ya, dicebokkan dengan sebersih-bersihnya. Dengan caranya angkat sedikit kepala mayat. Kalau bisa dia agak posisi agak arah ke duduk, boleh ditekan di bawah pusatnya, di bagian perutnya. Biasanya itu akan
keluar. Pupnya akan keluar kalau ada sisa. Nah, bersihkan sampai sebersih-bersihnya. Ya. Kemudian lalu kita wudukkan si mayat. Kita wudukkan si mayat, bukan mayat yang berwuduk ya, kita yang mewudukkan si mayat dengan anggota wuduk yang biasa. Ya, mulai dengan membaca niat. Yang ini sekali ya, mulai dengan membaca niat. Nawaitu wudu'a lihazal maiti, untuk jenazah laki-laki, lihazihil maitati, untuk jenazah perempuan. Nah, nawaitu wudu'a lihazal maiti sunnatan lillahi ta'ala, sunat hukumnya, ya kan? Nah, jadi yang laki-laki jangan dibaca belah hazil maitati, yang perempuan ya yang baca hazil maitati. Nah, kemudian dudukkan seperti kita berwuduk. Apa yang dibasuh dulu? Apa yang dibasuh dulu atau wuduk? Muka. Kata ibu kemarin, ambil air, pegang dengan tangan yang mewudukkan. Kita yang membasuh muka si mayat. Ambil lagi air, kita yang membasuh tangan si mayat. Ambil air ke tangan kita dulu. Kemudian kita yang menyapu kepala si mayat sampai telinga dan kakinya. Sudah jelas kemarin kan? Nah, kemudian tadi kan kita menyiapkan air bidara atau air kapur barus untuk mengharumkan mayat atau mayat itu supaya tidak cepat bersemut atau makhluk-makhluk lain itu, ya, supaya harum mayat itu. Lalu kita siram. Nah, kebiasaannya seperti ini. Ada orang mengatakan 3 siraman terakhir atau 9 siram yang terakhir. Yang mengatakan 3 siraman terakhir itu berarti dia 1 kali siram. Di sini ada 3 sunnahnya baca doa. Yang siram pertama dibaca Ghufranaka ya Allah Rabbana wa ilaikal masir. Artinya, ampunilah oleh Engkau ya Allah, ya Tuhan kami, kepada Engkau tempat kami kembali. Nah, kemudian siraman yang kedua atau 3 siraman kedua. Kenapa Ibu itu ada 3 siraman yang kedua? Karena biasanya menyiram air yang wangi-wangi itu ada 9 kali. Siram dengan air 9 katakanlah. Ada yang 3 kali siraman. Nah, yang kedua juga dibaca Ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Ada di bawah anak tabnya? Ada kan? Ada. Nah, yang ketiga lagi atau 3 siram yang terakhir. Nah, kita baca Ghufranaka ya Rahman Rabbana wa ilaikal masir. Tak terlalu sulit untuk menghafalnya ya nak? Boleh. Nah, sampai situ memandikan. Kemudian kita tutup dengan membaca doa. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Dah sampai di situ selesai, kita memandikan, diangkat jenazah ke tempat yang sudah disediakan kain kafan. Sekarang tugas kita kedua, menyiapkan kain kafan untuk si mayat. Nah, untuk kain kafan si mayat yang laki-laki ada 3, itu wajibnya 3 lembar sunatnya, yang sunatnya. Nah, kalau udah ada kain dengan 1 lembar saja cukup. Dah namanya kain kafan itu yang wajibnya. Yang 2 dan 3 itu sunnahnya lagi. Ya nah? Nah, nampaknya cahaya sih kalau main itu selembar. Nah, karena ada ya boleh. Sunnahnya 2 dan 3 itu. Nah, kita lihat ya. Nah, coba lihat anak ibu di situ. Menyiapkan kain kafan. Nah, ada bacaannya ketika kita memotong merobek kain kafan. Nah, ini Allahumma ja'al hazal thawbalahu bagi laki-laki, saubalaha bagi perempuan, rahmatan wa ni'matan wa hifzatan kariman nauran rijalan musluka wal masfuratan wal bilsihu atau laha indaka min ala arfika birahmati ya arhamar rahimin. Ketika merobekkan biasanya kita ucapkan juga bismillah wa ala millati rasulullah, seperti itu. Kita lihat Bu kain kafannya. Nah, boleh mayatnya diangkat ke bawah dulu terus nak. Mayatnya boleh.
ketika merobek kain kapan, nah kita perlu dulu mengukur tinggi si mayat. Tinggi si mayat, ya, tinggi si mayat. Kemudian ada tingginya 150, kita lebihkan 2 cm sampai 30 cm. Untuk apa lebihnya itu? Nah, kalau orang dulu kalau tak ada meter, dia jengkalkan saja, ya nak, dia jengkalkan saja untuk mengikat kepala dan kakinya, untuk pocongnya, ya, untuk mengikat kepala dan kakinya. Kita lebihkan 20 sampai 30 cm. Nah, kita biasanya ya, makanya namanya merobek kain kapan, digunting sedikit, lalu, sudah pernah itu kan, lalu dirobek, tidak digunting sampai semuanya. Karena apa? Karena ketika kain kapan itu kan yang disuruh pakaian yang tidak berjahit. Pakaian yang tidak berjahit. Tidak ada stitch-stitchnya, ini tidak ada lagi kelihatannya ini. Nah, ini kan masih ada jahitannya ini. Kalau biasanya kan dirobek gitu. Untuk yang laki-laki ada 3 kain seperti ini juga, seperti kain panjang dan lebarnya saja. Tidak sama dengan perempuan. Perempuan nanti ada 5 lapis, 3 lapis wajibnya, 4 dan 5 itu sunnahnya. Terdiri dari 2 lapis pembungkus, 1 rok atau sarung, 1 baju, yang satunya lagi jilbab atau khimarnya. Ya, nanti kita praktekkan yang perempuan. Dah, kalau yang laki-laki seperti ini. Nah, kita langsung saja ya, ini sudah robek tadi, selesai itu. Dah, yang pertama kita posisikan di tengah. Ya, kita posisikan di tengah kain kapannya. Yang kedua, kain yang kedua berapa tadi? Berapa lembar tadi? Kain kapan? Untuk laki-laki? 3. Nah, kita kan sama itu besarnya. Kita merengkan ke arah, kita lebihkan ke arah kanan dulu. Tadi kan ke arah kanan. Sedikit ya. Kita lebihkan ke kanan sedikit. Nah, apa yang ketiga? Kita lebihkan ke bagian kiri. Nah, kita lebihkan ke bagian kiri. Apa gunanya itu nak? Kalau nanti si mayatnya besar, berbadan besar, tidak termuat. Nah, jadi yang sisi kanan akan menutupi sisi yang kiri. Sisi yang kiri akan menutupi sisi yang kanan. Yang dilebihkan itu tadi. Itu gunanya. Nah, sampai di sini paham? Ada 3 cara membentangkannya. Bentangkan dulu di tengah. Ya. Kemudian yang kain lembar kedua kita lebihkan ke kanan. Kain ketiga kita lebihkan ke kiri. Nah. Kemudian sudah siap. Nah, sebenarnya tidak ada sebagian adat nampak ibu, entah adat entah apa di daerah, dibuatnya kapas banyak-banyak. Di sini seperti berkasur mayat, tidak ada itu, tidak ada diajarkan. Karena tidak ada diajarkan. Yang perlu mengasih kapas itu kepada si mayat sesuatu yang terbuka, dubulnya, kuburnya, itu kan yang terbuka, yang ada lubangnya, telinga, hidung, mulut juga, matanya, sesuatu yang terbuka. Intinya di situ nanti akan keluar air, dipatirkan seperti itu. Nah itu ya yang dikasih. Nah, kalau kebiasaan daerah kita bu ya di mana-mana dikasihnya kapas semuanya. Prakteknya itu tidak ada yang diajarkan oleh fikih-fikih, tidak ada seperti itu. Tapi boleh bu, mungkin boleh saja itu. Mungkin ada pula pendapat yang lain untuk apalah, mungkin mayat itu mungkin udah lunak atau gimana supaya dia tidak tergesek-gesek dengan yang ini, supaya tidak cepat orang yang angkat lunak, mungkin kayak itu seperti itu. Nah kita cobakan mayat dari pemandian kita angkat. Mengangkatnya bisa biasanya 3 orang, 5 orang. Biasanya seperti itu. Nah, coba angkat mayatnya. Angkat. Satu saja. Angkat mayat itu. Ada anak ketek. Anak Anak Junuki meninggal. Iya. Bentar ya. Nah, ini kan, ini biasanya ini kain panjang itu. Biasanya kita
kita kain panjang. Kalau sudah mandi itu kan kain panjang. Ya, sampai sebelum mandi kain panjang biasanya. Ya. Nah, kata ibu tadi yang hanya dikasih kapas itu, nah yang diajarkan suatu di mayat yang berlubang, telinga, matanya mungkin sedikit, ininya, hidungnya, ada. Kemudian mulut juga, bagian duburnya, ya bagian duburnya. Ya, itu biasanya. Nah, tempat keluar pis dan pupnya, dubur dan kubur namanya istilahnya di pis. Ya nak, dan ini tetap ya nak, kita tetap memelihara, memelihara aurat si mayat. Auratnya kan tak boleh terbuka, boleh terbuka. Dah, bagaimana langkah selanjutnya? Ditolonglah oleh 4 orang, beberapa orang. Diambil ini, biasanya yang kanan, mana yang kanan mayat? Ini ya tadi ibu ini kanan mayat ya. Nah, diambil yang lemparan paling atas. Nah, lalu kita bungkuskan seperti ini. Nah, kain penutupnya belum boleh diangkat. Kita tutup. Kita tutup seperti ini. Lalu yang bagian kanan. Nah, ini karena mayatnya kecil ya. Nah, kita tutup seperti ini. Nah, kalau seandainya ini sudah tertutup mayat itu kan, diangkat yang kain tadi, yang kain panjang biasanya ya, ini karena sama saja diangkat pelan-pelan. Kain penutup dari pemandian, ya setelah mandi, kain bersih, diangkat pelan-pelan. Ada 2 orang biasanya yang mengangkat, ini yang satu memegangnya ini, diangkat pelan-pelan. Diangkat pelan-pelan sekali, yang satu mengangkat. Jangan main ibu. Ada diangkat pelan-pelan mengangkatnya. Ya, ini ulangi lagi. Bagian yang kanan kita buka dulu. Nah, ini lagi ya. Bagian kirinya ya. Nah, pegang ininya Bu. Lalu kita ambil kain panjang tadi, lambat-lambat. Nah, taruh kain panjang. Nah. Kemudian kita ambil lembar kedua. Lembar kedua kan agak panjang tadi sebelah kanan ya. Nah, kita mulai juga dari yang kiri. Ya, kita ambil lagi ya. Nah, ini diapakan ini? Kalau yang laki-laki itu mudah saja. Ya. Lalu yang kain pembungkus ini, yang ketiga ini, biasanya kalau ada kita ditaruh. Nah, kita pertemukan dulu. Nah, kita pertemukan dulu. Nah, kita pertemukan. Lalu kita dulu ke bagian kiri. Bagian kiri semuanya. Karena nanti yang akan masuk ke dalam yang lahat kan kita miringkan ke kanan mayat menghadap kiblat. Karena ada yang biasanya seperti ini juga Bu, ada yang kebiasaan kita gulung. Nah, kita gulung. Ada juga yang menggulungnya yang ini, yang bagian sini ke sini, ke kiri, ke kanan. Nah, yang ini ke kiri. Untuk dibuka nanti. Sebenarnya untuk membuka itu dibuka semua ikatnya. Yang tahu semua ikat, bukan bagian kepala dengan sampai sini saja, Bu. Semuanya dibuka. Nah, ada. Ini. Nah. Lalu, itu ada yang lupa tadi. Apa Ibu tadi? Nah, sebelum kita apa Ibu tadi? Membentangkan ini, angkat Ibu doang itu namanya. Nah, sebelum kita membentangkan kapan ada yang lupa tadi, kita ulang lagi. Ada apanya? Tali pengikat. Ya, kita taruh bagian kaki, kita taruh bagian kepala yang kecil-kecil itu.
Dah, ikatnya itu kalau anak kecil mungkin bisa 3 sampai 5 ikatan. Kalau orang besar. Dah. Di mana saja ikatannya? Nah, ini di kaki. Dah tuh di bagian dada. Bagian dada. Tentang kuat. Ya, tentang dada. Lalu di bagian pinggang atau pinggul kita ini. Nah, lalu di bagian betis atau sejajar dengan lutut ini juga boleh. Ya, nah ini. Nah, baru kita bentangkan kapan tadi ya, nah. Lalu kita bentangkan di kapan tadi. Dah. Nah, ini yang sudah tadi. Nah, lalu kita ikat. Yang mana yang perlu diikat, Ibu? Karena rame kita ikat saja secara beramai-ramai semuanya. Nah, ikat saja, ada orang berapa orang. Ikatnya dengan buah sentak, apa namanya di pramuka itu Pak Lan? Bisa dibuka tangan keduanya dong. Buah ini ya, buah simpul namanya itu Bu Zumi. Nah, seperti ini supaya mudah dibuka. Nah, kita buka saja seperti itu. Buah apa namanya itu? Buah simpul, buah sentak, buah mati. Dah di bagian kiri, ya bagian kiri Bu. Nah, ini bagian kirinya, kiri Simayan. Oh iya. Oh, ini kanan ya. Ini bagian kiri Simayan. Oh, lama buat tangan mukanya. Ya, bagian kiri. Jadi matian buahnya, kalau matian buahnya bisa bisa tambah seluruh muntian di bawah kuburan itu. Ya, jadi itu munti-muntian. Munti tidak ada lagi. Nah, di bagian kiri. Nah, lalu nanti kita sudah diangkat itu, kita kuburkan mayat itu kan seperti ini posisinya. Nah, ini dibuka. Ini dibuka. Nah, biasanya ini dibuka, nanti yang biasanya yang selalu dibuka, yang melihat ada di kuburan itu, yang biasanya ada kita 2 saja yang dibuka. Ini dengan ini dia buka, dia buka. Nah, ini cuma tali kepalanya dan dekat ininya. Sudah terlihat lah. Ada juga yang sebagian itu Bu. Lalu pipinya ini menyentuh tanah. Menyentuh tanah. Kalau dalam hadis yang sahihnya dibuka ininya, dibuka mukanya ini itu untuk orang yang mati dalam keadaan ihram. Ihram. Itu dalam keadaan pakaian ihram. Itu biasanya. Bungkus itu deko. Saya atau bungkus saja pun dibuka. Buka itu. Dah. Tuh mengapani mayat yang mati. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada pertanyaan sampai di sini? Bisa dipahami? Bisa. Bisa? Bisa. Dah? Ada? Dah? Dah paham? Nah, nanti dipraktikkan lagi ya Bu. Nanti dipraktikkan lagi. Ada. Kita buka lagi. Kita buka lagi. Kita masuk sekarang cara mengapani jenazah perempuan. Ya, cara mengapani jenazah perempuan. Buka lagi Bu. Banyak Bu. Sekarang kita masuk mengapani jenazah yang perempuan. Wajibnya 3 seperti lembaran itu tadi saja, ya 3. Tapi sunnahnya 5. Kalau yang wajibnya itu, kalau tidak ada lagi kain, ya nah, dah terdiri dari apa? 2 kain pembungkus. 1 namanya istilah dalam bahasa Arab yaitu kodek. Dan kemudian gamis baju dan khimar penutup kepala atau jilbab. Dan bajunya model baju terakhir itu nak. Model baju terakhir tidak ada lagi model, sekarang banyak model. Nah, sekarang model baju terakhir yang akan kita pakai nanti. Nah, tanggal saja ini apa? Kok perempuan baju ya?
Bu macam ni ada. Iya, kok di bawah praktek. Saya mau tahu ini langsung nyawa buku. Prakteknya. Cara tertentu aja Bu. Cara tertentu. Ini sih prakteknya. Prakteknya langsung di Langsung prakteknya. Ada kain pun dalam itu belum Lagi dalam doa lagi kadang nggak sampai. Jadi yang tidak sampai di Iya, bawah. itu masih ada di aspek potong itu. Langsungnya jadi model di boleh. Jadi kayak buku. Nah, kalau kain sarungnya seperti ini aja, nah. Kain sarungnya seperti ini saja. Kan kode kita seperti ini ya. Kain sarungnya seperti ini aja. Cuma kalau bajunya itu kata ibu, kalau sama anak ibu ini model terakhir. Nah, karena itu apa? Beginikan. Lalu kita potong Bu. Potong untuk memasukkan kepalanya. Ini kadang kalau mengajar kita letakkan sedikit. Nah, ini sudah enak. Nah, Mungkin tak bakal lapang pada kesamping ya. ayo, ada lapang dulu. Tapi pula main lelaki bukti nanti boleh di bawah. Nah, kira-kira seperti Kalau inilah dalam bajunya. kembali ya. Kira-kira seperti inilah bajunya. Alah, temu di kepala main atau lah rasanya. Nah. Guys. Iya ini model terakhir kata ibu. Kita akan memakai semua pakaian model terakhir ini nanti. Ini boleh bergaya-gaya dengan pakai baju jahitnya yang akan kita pakai nanti seperti inilah model baju kita nanti. Nah, seperti ini aja bajunya. Tak baca ibu, tak ada buah di bukunya Bu. Tidak. Nah, seperti model yang terakhir yang akan kita pakai bajunya. Nah, tadi terdiri dari 5 kata ibu. Ada kodek, ada baju, ada jilbab. Jilbabnya biasa saja lah. Kalau segitiga juga boleh. Nah, jadi mengikutkannya. Nah, boleh juga kita pakai di mana kita pakai ini. Nah, tidak pakai tali pun tidak masalah. Pokoknya nanti kita pasangkan ini. Kita pasangkan ini. Nah, biasanya juga ada di orang talinya. Jadi kerjain sedikit untuk mengikatkannya. Tidak pakai bentul Bu. Nah. Tak pakai bros Bu. Jilbabnya. Tidak. Tidak ada lagi. Harta yang kita dapatkan di dunia semuanya tinggal. Apa yang kita akan bawa ke alam baka itu? Hanya amal. Nah, ini sediain aja jilbabnya. Dah. Paham? Bisa membuatnya seperti ini. Bisa segi 4 saja atau segi 3. Boleh. Ini model bajunya. Kodeknya, kain sarungnya seperti biasa juga. Nah, kita mulai apa perhatikan ya nak, apa yang didahulukan. Dah, kita taruh ini talinya, tali pengikat mayat. Letaknya, dah. Ini untuk bagian kaki, lalu sekitar di bawah lutut 1, lalu di pas pinggul kita 1, lalu pas di sini di dada 1, lalu di ujung kepala 1. Nah, bisa diperkirakan itu. Nah, ini jenazah kita kecil. Nah, apa lembar pertama yang akan kita bentangkan? Kain pembungkus. Kain pembungkus, 2 helai kain pembungkus. Sama juga seperti laki-laki tadi. Kalau jenazahnya besar, dah biasanya tidak ada. Kita di negara Indonesia ini tidak ada yang terlalu besar badannya. Terlalu besar, ada juga yang terlalu gemuk. Diringkan ke kanan 1, dimiringkan ke kiri 1. Tapi ini karena jenazah kita tidak terlalu besar, boleh sama saja. Boleh sama saja, ya. Nah, untuk buat misalnya kecil-kecil badan boleh sama saja lipatan kainnya ini. Nah, boleh sama saja. Atau yang kalau ada sama itu dimiringkan ke kanan, dimiringkan ke
lagi yang akan kita pakaikan? Ini kan yang terakhir. Jadi kita leretkan dari yang terakhir pemasangannya. Kain pembungkus kan yang terakhir. Nanti terakhir yang kita pakai setelah kain pembungkus jilbabnya. Lalu kita pasangkan jilbab posisi nih. Ini tidak apa ya nak, tidak ada aturannya. Kadang ada yang memasangkan baju yang terakhir. Kalau ibu biasanya jilbab. Dah, jilbab. Dah. Setelah itu kita rentangan ke tempat baju. Karena baju yang akan kita pasangkan di dua yang terakhir nanti. Perkirakan saja baju di mana di kepalanya. Supaya kita tidak mengangkat mayat. Ya, kita pasangkan baju. Benar? Lalu kita pasangkan kain sarung di leretan pertama. Nah, laki-laki juga bisa. Nah, di leretan pertamanya, yang paling atas kode atau kain sarungnya. Karena ini akan kita pasangkan yang pertama kepada si mayat. Benar? Paham? 2 lembar kain pembungkus, kita letakkan khimarnya atau jilbabnya, kita pasangkan yang keempat di atas baju, lalu kode. Kebalikannya, ketika kita akan memasangkan kepada si mayat, kita pasangkan dulu kode. Kode itu yang menutup dari pusat sampai betis atau kakinya. Baju ini yang menutup biasanya dari dada sampai pusat, sampai pinggang. Lalu jilbab yang akan menutup ini kepala. Dah, paham sampai di sini? Nah, tadi nanti ada prakteknya kan ibu. Tak salah-salah, penilaiannya ini lah tuh. Nah, angkat mayatnya lagi. Angkat lah. Ada. Pistol. Nah, apa kata ibu dulu yang akan dipasangkan nak? Apa ini yang dipasangkan? Kode atau kain saru? Kain saru, ya kain saru. Dari kanan, dari kanan. Nah, seperti aja kodenya ya. Tak ada sampai nyebut, tak ada resleting nyebut tu tahu cow nyebut. Indah. Kemudian bajunya pasang. Kadang kepalanya mabuk. Kadang kepala itu dia pakai topi, yang itu tak pakai topi sedena. Nah, seperti ini. Kita pasang baju seperti ini. Bukan tanda tadi maju model terakhir itu. Ada kelihatan ibu? Ada buah-buah bajunya do. Ada pakai resleting roknya do. Dah, kita pasangkan jilbabnya. Dah, beri memori saja seperti ini anaknya. Karena tadi bentulnya bu, nggak pakai bentul deh bu. Pakai kabisin. Kok kabin mulai berdiri tadi? Dah, karena tertutup tuh, lah ada jilbabnya. Ulangi, yang akan kita pakaikan pertama itu di lapisan terakhir. Apa itu lapisan terakhir? Sarung, baju, jilbab, lalu 2 helai kain pembungkus. Lalu kita bungkus. Nah, bungkus lagi bu. Rancak bajunya? Rancak? Masuk. Boleh langsung, boleh disekalikan. Kalau ini kan udah apa? Wah, salah ibu tadi ya. Kan tadi ada juga basahan itu tadi tuh. Nah, basahan itu juga kita setelah kita pasangkan baju, lalu kita cari pelan-pelan. Ya nak, kita cari pelan-pelan. Oh ibu entah, ada basahan tadi langsung dia tak campak sekali kita. Nah, lalu boleh kain pembungkus ini sekali 2. Dah. Kemana kita putar nak? Kemana? Ke kiri. Nah, ke kiri bu. Ke kiri. Dah. Ya, lalu kita ikat di bagian
tengah, kiri, kanan. Bagaimana kita ikat? Bagian kiri. Dengan ikat, simpul. Ini dekat lutut. Jangan lupa tadi anaknya matanya ditutup dengan kapas itu bagian. Nah, telinga dan telinga. Dah. Bisa kira-kira anak ibu yang perempuan, yang laki-laki bisa. Kalau ada nanti yang memandi, yang mengapani orang tua perempuannya, siapa lagi? Tentu kita yang laki-laki. Boleh? Boleh. Memang kewajiban kita sebagai seorang anak mengapani. Yang orang tuanya perempuan. Bisa seperti ini? Bisa menyiapkan kain kafan yang perempuan bagi laki-laki? Bisa? Insya Allah bisa. Ya, insya Allah bisa. Kan mudah. Mudahnya kan? Ya. Jadi setelah ini kata ibu, kalau ada keluarga kita yang meninggal, coba kita lihat, turut kita menyaksikan penyelenggaraan jenazah itu, supaya apa yang kita dapat hari ini terlihat pula oleh kita. Oh, mudah itu mah. Nah, sehingga suatu saat nanti ketika sudah tiba masanya, pasti akan datang oleh kita. Kita udah bisa. Kalau tidak ada yang lain, kita harus bisa. Dah, sampai sini ada yang perlu ditanyakan anak ibu? Tidak? Paham? Ada yang perlu ibu ulang? Tidak? Ada. Kalau sudah, tinggal kita mempraktekkannya.